Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah kisah kita. Jujur, saya antusias banget hari ini karena kita bakal ngebongkar sebuah mahakarya sastra. Ini tuh kisah klasik yang penuh intrik, keputusasaan, dan ya kebohongan yang mematikan dari kumpulan kisah 1001 Malam. Hari ini, fokus kita ada di satu hikayat spesifik, judulnya Hikayat Tipu Daya Wanita. Bayangin aja sebuah era di mana titah seorang raja itu mutlak. Satu kata aja dari orang yang salah, boom, sebuah dinasti bisa runtuh seketika. Di sini, kita bakal lihat gimana rentetan kejadian yang awalnya kelihatan sepele, malah berujung jadi krisis besar. Jadi siap-siap ya, karena plot twist di cerita ini benar-benar luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke detailnya, coba deh kalian renungkan hal ini sebentar. Gimana ceritanya seorang anak laki-laki yang kelahirannya itu ditunggu-tunggu setengah mati kayak sebuah keajaiban, yang jadi satu-satunya pewaris tahta dan kebanggaan kerajaan, tiba-tiba malah mendapati dirinya di ujung tanduk eksekusi, dan yang bikin merinding, perintah hukuman mati itu keluar dari mulut ayahnya sendiri. Semuanya ini terjadi cuma dalam waktu 7 hari. Taruhannya udah nggak bisa lebih tinggi lagi dari ini. Makanya, mari kita urai benang kusutnya dari awal. Oke, kita masuk ke bagian pertama, penantian sang raja dan kelahirannya yang ajaib. Cerita kita ini bermula dari keputusasaan seorang penguasa. Kita dihadapkan pada sosok raja yang secara harfiah punya segalanya, harta melimpah, prajurit nggak terhitung, kekuasaan absolut. Tapi ada satu lubang besar di hidupnya. Dia nggak punya anak laki-laki buat nerusin kerajaannya. Bisa kalian bayangin kan beban psikologis raja zaman dulu kalau nggak punya pewaris tahta? Tahun berganti tahun dan kecemasannya makin memuncak. Nah, langkah spiritual yang diambil sang raja ini menarik banget. Dia nggak cuma sekedar berdoa biasa, tapi dia bertawasul. Dia memohon melalui kemuliaan Nabi Muhammad, para wali, dan khususnya kaum mukarrabin. Mukarrabin ini adalah hamba-hamba pilihan yang posisinya sangat dekat dengan Tuhan. Saking putus asanya, dia minta intervensi spiritual tingkat VIP, ibaratnya gitu, supaya dikasih pewaris. Dan tebak, doanya terkabul. Istrinya melahirkan seorang putra yang saking tampannya digambarkan kayak bulan purnama. Wah, kebahagiaan akhirnya tumpah ruah di kerajaan itu. Lanjut ke bagian kedua, ramalan dan masa pengasingan, serta tumbuh kembang si pangeran. Punya anak ajaib, pastinya sang raja nggak mau sembarangan dong mendidik aset paling berharganya ini. Dia mau guru yang paling top. Disinilah karakter kunci kita yang lain muncul, penasehat kepercayaan raja, Wazir Sinbad. Mari kita lihat timelinenya, gimana pangeran ini dibentuk jadi sosok yang sempurna. Di usia 5 tahun, pangeran kecil diserahkan full ke bawah asuhan Wazir Sinbad yang super bijak. Cuma butuh 5 tahun, pas umurnya 10 tahun, pangeran ini udah menguasai ilmu hikmah, budi pekerti, dan pengetahuan umum. Ini bukan anak biasa sih, dia jenius. Masuk masa remaja, dia dilatih sama ahli-ahli penunggang kuda terbaik, sampai akhirnya dia jadi juara yang ngalahin semua pemuda di zamannya. Benar-benar paket komplit, pangeran tanpa celah. Tapi ya, namanya juga literatur klasik. Pas semuanya kelihatan sempurna, biasanya bencana lagi ngintip di tikungan. Suatu hari, Wazir Sinbad iseng nanya ke ahli nujum soal masa depan pangeran kesayangannya ini. Dan jawaban yang dia dapat benar-benar bikin darah beku. Si ahli nujum meramalkan ada bahaya yang sangat spesifik. Dia bilang, selama 7 hari ke depan, sang pangeran harus bungkam. Kalau dia sampai ngomong satu kalimat tertentu aja, hidupnya bakal berakhir tragis. Bayangin dong paniknya Sinbad. Dia langsung lari ngadep raja buat nyampein peringatan darurat ini. Dengar putranya terancam, sang raja langsung bikin sistem perlindungan yang skalanya gila-gilaan. Angka 400 ini kuncinya. Atas saran Sinbad, pangeran diungsikan ke istana khusus yang dikelilingi sungai dan taman bunga. Di dalamnya ada 40 kamar, dan di tiap kamar ditempatin 10 selir terbaik. Kalau dikaliin, ada 400 selir yang ditugasin khusus di sana. Masing-masing pegang alat musik, tugas mereka apa? Main musik terus-terusan. Bikin seisi istana joget cuma buat menghibur dan mastiin pikiran si pangeran teralihkan selama 7 hari masa kritis itu. Usaha yang luar biasa kan? Kita masuk ke bagian ketiga sekarang. Fitnah di istana. Ini tuh pakai motif klasik banget dalam sastra. Istana pengasingan tadi kan harusnya jadi benteng paling aman ya. Sang raja mikirnya bahaya bakal datang dari luar. Tapi ironisnya, ancaman sebenarnya justru meledak dari dalam istana itu sendiri. Nah, ini yang sering disebut sebagai motif istri Potifar. Kisah klasik tentang fitnah karena cinta yang ditolak. Akar masalahnya mulai di suatu malam. Pas pangeran lagi tidur, salah satu selir kesayangan kerajaan ngeliat dia, dan langsung tergila-gila. Tanpa mikir panjang, dia nekat meluk si pangeran. Pangeran yang budi pekertinya tinggi jelas nolak keras dong. Dia bahkan ngancam bakal laporin kelakuan selir itu ke ayahnya. Si selir panik, takut dihukum mati.
Akhirnya dia ngambil langkah manipulatif yang kejam banget. Dia putar balikan semua faktanya. Sambil akting nangis manja dan pura-pura jatuh ke pangkuan raja, selir ini ngelempar fitnah keji. Dia bilang justru pangeran mahkota yang merayunya, dan ngancam bunuh kalau dia nolak. Ingat ya, sang pangeran ini lagi dalam fase pantangan bisu 7 hari. Dia nggak bisa sembarangan ngomong buat ngebela diri. Dan parahnya, tuduhan palsu ini masuk langsung ke telinga raja yang emang udah terlalu memanjakan si selir. Nah, ini bawa kita ke bagian keempat, kebijaksanaan sang wazir dalam menentang keputusan raja. Kira-kira, apa reaksi raja dengar fitnah itu? Wah, meledaklah amarah yang membutakan akal sehat. Tanpa investigasi, tanpa nanya dulu ke putranya, sang raja langsung manggil pangeran ke majelis para menteri. Di depan umum, dia ngeluarin perintah eksekusi mati buat anak satu-satunya. Sontak dong, keputusan ini bikin krisis besar di ruang sidang. Langsung terjadi kasak-kusuk panas di antara para menteri. Mereka mulai ngitung kalkulasi politiknya. Mereka lihat jelas nih, raja lagi buta dan tuli karena emosi. Kalau pangeran yang udah ditunggu puluhan tahun ini beneran dibunuh, begitu raja sadar, dia pasti nyesel seumur hidup. Terus siapa yang bakal jadi kambing hitam? Ya menteri-menterinya. Raja pasti bakal ngamuk dan bilang, kenapa kalian diam aja pas aku lakuin ini? Jadi buat para menteri ini, nyelamatin pangeran itu bukan cuma soal kebenaran, tapi soal nyelamatin leher mereka sendiri. Di tengah kepanikan itu, Wazir Sinbad ngambil langkah yang super berani. Dia maju dan negur sang raja. Intinya Sinbad bilang gini, bahkan kalau Baginda punya 1000 anak sekalipun, nggak pantas bunuh salah satunya cuma karena omongan sepihak dari seorang selir, apalagi nggak ada buktinya. Sinbad pakai logika yang elegan banget. Dia berusaha narik raja balik ke realitas, ngingetin kalau ini tuh sangat mungkin cuma tipu muslihat. Buat ngulur waktu eksekusi, Sinbad bahkan mulai mancing rasa penasaran raja dengan nawarin cerita-cerita tentang tipu daya wanita dari masa lalu. Ketegangan di ruang sidang itu nyisain satu pertanyaan besar buat kita. Akankah intervensi berani dari Sinbad cukup buat mendinginkan kepala sang raja? Atau sang pangeran tetap bakal dieksekusi hari itu juga? Yang bikin struktur 1001 Malam ini magis adalah cara penyampaiannya. Persis kayak Ratu Syahrazad yang selalu motong ceritanya pas lagi seru-serunya menjelang fajar biar nyawanya aman, kita juga harus berhenti di puncak ketegangan ini. Raja masih dikuasai amarah, pangeran masih terikat kutukan bisu, dan nasib kerajaan lagi digantung. Satu hal penting yang bisa kita bawa pulang dari bedah kisah hari ini adalah betapa rapuhnya keadilan pas lagi dihadapkan sama emosi yang buta dan manipulasi informasi. Jadi gimana ending ceritanya? Kita bakal bongkar kelanjutannya di sesi bedah kisah berikutnya. Makasih udah nemenin sampai akhir, dan pastinya teruslah jadi pembelajar yang kritis.